ngebikin EVOS Divine reset di situasi seperti itu udah nggak bisa lagi. Untungnya adalah Rasha ini menjaga jarak dengan cukup baik. Nggak kebaca sama Aurora Gaming, bahkan ada satu vehicle yang dimanfaatkan untuk bergeser lagi. Dan catatan yang penting adalah golf course itu kosong. That's why EVOS Divine dia rotasi ke arah sebelah kiri untuk melakukan riset di sana. Bagus banget mereka. Salah satu tim yang sangat belajar atas terjadinya pertikaian di hari kemarin. Mereka baca dengan cukup baik. Tapi Shadow kali ini sudah mulai bertemu dengan Magna meskipun satu persatu player Magna yang ternyata ditumbangkan. Iya, ini emang dari Shadow udah jelas menargetkan Magna itu sendiri. Mereka nggak mau gontok-gontokan sama Onyx berada di kanan map. Magna juga biasanya turun di sekitaran atas. Mouth House, Crossroad itu bisa mereka amankan. Maka dari itu Shadow coba untuk bermain secara agresif, nyari poin eliminasi. Aurora langsung bertempur kembali, berhasil mendapatkan satu. Tapi tim Heavy masih melakukan penyebaran sehingga harusnya masih aman juga buat tim Heavy. Ini saling tukeran drop zone aja nih pada akhirnya. Auroranya bergerak ke area sentral, EVOS-nya balik ke tempat turunnya dari Aurora itu sendiri, dan tim Heavy-nya geser ke sisi kanan jauh ke arah Lumbernya. Iya, dan Heavy itu bisa reset ya di bagian Lumber Mill karena mereka tahu timing yang dimanfaatkan PE Sports di hari kemarin pun cepat. PE Sports lihat udah sampai di campsite gitu kan, mereka rotasi dengan sangat cepat, that's why nggak ada gangguan sama sekali di sana harusnya. Tapi Shadow Esports lagi-lagi dengan gaya rotasi mereka nemuin satu persatu player daripada Magna Esports yang terbagi. Jelas ini akan mempersulit Magna sih untuk bisa reset kembali. Ini menit keempat mungkin masih bisa, tapi secara resource dan tempat pemilihan mereka reset pun harus dipikirkan dengan baik. Karena kalau ngomongin Purgatory, yang berpotensi tempat itu sepi adalah Mud House dan juga map-map bagian kiri yang mungkin lawan mereka tuh Buriram aja di sana. EVOS Divine, makanya mereka riset di sana karena mereka tahu sebelah kiri map itu akan sepi kecuali Buriram yang masih ada di golf course sampai sekarang, Todok. Betul, perlu diingat juga ada koin-koin yang sudah diinjak juga sama Magna, itu juga membuat dari Magna jadi geraknya terbatas walaupun memang bisa melakukan revive demi revive. Tapi perang early sudah mulai berakhir, sudah mulai reda, objektif pergerakan antara satu sama lain sekarang sudah berpindah dari perang early menuju rotasi yang kedua. Jalan aman seperti apa yang akan dipilih oleh masing-masing tim, terlebih dari tim Indonesia. Onyx dari arah skill lodge turun ke area force, tidak menemukan siapapun, jadi hal yang baik untuk mereka. Shadow Esports akan tetap main di atas sampai benar-benar zona bergerak ke zona selanjutnya, baru mereka memutuskan untuk berpindah tempat. Perlu kita ingatkan, gaya permainan dari Shadow Esports adalah 4 orang all-in. Jadi kalau mereka bermain di area open field, mereka yang bakal berantakan. Jadi objektifnya adalah bagaimana mereka bisa dapetin sebuah kompon dan aman untuk masuk ke arah late game-nya. Tapi Nero berhasil menemukan ke arah situan. Tim Heavy juga bakal coba dijajal lagi. 2 anggotanya hilang dan GAMXP kali ini mendapatkan pundi-pundi poin. Lucu banget. Maksud gue make sure dulu lu itu ke tempat penumpang apa supir gitu. Kan cuma duduk doang, lucu gitu kan animasinya. Tapi Heavy ini bakalan kesulitan banget sih dia buat bisa reset kembali satu persatu di take down. Meskipun poin kill mereka tuh berhasil di secure ya. Tapi lihat gimana mereka pada akhirnya melakukan reset, dan untungnya EVOS Divine tuh udah bergeser meskipun pada akhirnya Aurora menemukan satu persatu player dari Heavy. Oke lah, Heavy berusaha untuk reset kembali tapi cara mereka reset dengan split position seperti ini menguntungkan banyaknya tim yang nemuin mereka satu persatu. Alan masih bisa revive kembali harusnya teman-temannya karena di area sana, di area golf course itu ada vending machine, bahkan juga ada Situan. Ini Situan juga lumayan mengganggu ya dengan setup yang gue sempat jelasin tadi. Situan kalau udah pakai sniper, aimnya tuh ganggu banget. Ini mereka berusaha buat reset. Nanti kalau late game mereka masuk 4 player, bakal jadi pengganggu yang sangat berasa sih. Betul. Dan ingat ya, ini gak cuma Indonesia aja yang bakal berpikir tim mana nih yang bakal kita lempar ke FFNS negara masing-masing gitu kan. Sama juga guys, Vietnam juga merasakan hal yang sama. Tim Heavy dan juga GAMXP juga akan saling berhadapan dan lain-lain. Kemudian juga kalau kita berbicara Malaysia juga sama. Magna, Arton dan juga Aurora. Lihat, sekarang Auroranya bakal coba untuk menyisir area sisi kanan karena
mereka adalah tim yang paling aman, mereka tim yang paling aktif. Tujuannya apa? Yes, kalau bisa, mereka bisa menumbangkan satu teman regionnya. Tujuannya supaya mereka benar-benar aman, tidak terganggu lagi. Ditambah kalau bisa mereka menguasai map bawah, ini juga bakal jadi latihan untuk mereka buat nanti di babak grand final. Karena kita tahu map bawah isinya tuh rata-rata tim Thailand juga untuk melakukan rotasi ke sana. Maka dari itu mereka coba untuk latihan menghabisi semua yang bermain di area bawah map. Tapi ini akan ada pecah perang di antara 4 tim yang harusnya udah saling mendengar antar satu sama lain. Argon menguasai Caravending, Aurora menyisakan 2 orang. Axelnya berada di atas. Junnya hampir aja tumbang dan terjatuh, berhasil dimakan sama seorang Crime. Tapi Onyx harus segera main cepat, karena kalau tidak mereka yang akan menelan kerugian di arah jauh perbukitan belakang. Itu sudah ada Evos yang mengintai ke arah mereka. Waduh, ini sih posisi yang sebetulnya cukup diuntungkan untuk Onyx, karena kalau kalian lihat di Lumber Mill itu kebanyakan tim-tim yang baru banget riset, berusaha buat riset. Tapi ingat, ada Evos yang lagi membara-bara di early game seperti Bayu Tape, Burirap, ternyata Elims. Ini tiba-tiba Elims. Dan di sisi lain kalau kalian perhatikan, Shadow juga bertemu dengan WAG kali ini. Yes, masih ada pertempuran. Dan serang Chelsea kali ini bisa memenangkan duel sama OM. Rinnya harus segera di revive, tidak mampu. Rin harus menghilang begitu saja. Nansevan berada di rumah kayu. Chelsea berduel. Bewan kali ini Juan juga bakal bermain dari jarak yang cukup jauh, mengintai dari kejauhan. Namun Nansevan melarikan diri. Vending machine nampaknya menjadi objektif. Chelsea, let's go. Langsung coba untuk mengintai. Dan itu dia. Dan hebatnya berhasil dilakukan. Shadow Esports melawan satu tim dan mereka keluar dengan aman 6 poin eliminasi. Ini loh yang gue tunggu-tunggu, gimana Indonesia menyulitkan tim Vietnam. Apalagi yang mereka eliminasi itu WAG yang lagi bagus-bagusnya performance mereka. Secara setup yang dilakukan oleh Shadow itu udah bagus banget. Mereka ngatur posisi, mereka perangin dari kejauhan pun. Ada kontribusi damage yang dilakukan. Ada bolt maker bahkan yang mereka pakai buat WAG, itu salah satu bentuk respect yang luar biasa menurut gua. Dan ketika mereka berhasil mengeliminasi WAG, perjalanan mereka untuk masuk ke zona itu sangat aman. Karena kalau misalnya ngomongin gimana cara mereka berotasi, udah banyak banget tim-tim yang numpuk di bagian bawah. Betul. Dan ini akan menjadi advantage untuk teman-teman daripada Shadow, Bodo. Yes, dan Onyx masih bisa tuh, Buru-buru banget, Pak. masih bisa. Tapi sekali lagi ya, nih Onyx juga menurut gua bermain secara objektif. Tempo mereka lambat banget. Dasar sekarang udah kelihatan bakal coba dipaksa sama seorang Adam. Adam di sini menggunakan satu car untuk bisa bermain dari jarak yang cukup jauh juga. Kemudian kalau kita berbicara dari segi posisi Onyx yang sekarang sudah mendapatkan super airdrop, ini juga menjadi poin penting untuk mereka bisa bermain dengan cukup nyaman di area late game nantinya. Ingat, Fast dan juga helm level 5 itu sangat-sangat dibutuhkan untuk menahan damage yang masuk ke arah 4 player Onyx. Ketika mereka udah dapat itu semua, late game harusnya udah ada jaminan mereka tidak akan mudah untuk ditabrak. Dan itu menjadi kuncian mereka. Karena yang jadi masalah dari Onyx adalah mereka nggak bisa dapetin buya dari kemarin. Tapi tim Happy bertemu dengan satu orang dan lah diambil mobilnya, tapi nggak sempat ngebos, langsung tumbang di tangan seorang Mufas. Aduh, sisa Kocel sendirian kalau gini caranya. Kocel mau riset kemana coba? Udah sulit banget buat mereka bisa merevive dan juga dapetin resource. Seenggaknya turun dengan aman pun udah bakalan sulit. Ini di menit ke-10. Lihat Kocel, dengan 1.200 koin masih bisa buat revive. Tapi seperti yang gue bilang tadi, turunnya aman gak? Malah jadi makanan untuk tim-tim lain khawatirnya. Dan beberapa tim lainnya yang mungkin kali ini, di menit ke-11 ini, akan terhenti fightnya. Mereka bakal memprioritaskan untuk masuk ke zona aman, ambil kempon yang aman untuk mereka hold di sana. Dan sukses, seenggaknya buat revive 2 player, Kodok. Betul. Ini seharusnya semuanya bakal ke-revive lagi. Cuman benar apa kata Baby Lee, mau turun di mana nih? Pertanyaan besar buat Evos. Karena sekalinya mereka salah, mereka cuma ngasih poin aja ke arah tim-tim yang lain. Dan itu jelas jadi berbahaya. Karena semakin tinggi poin yang didapatkan oleh tim-tim yang berada di bawah Evos semakin mudah untuk dikejar untuk setiap mapnya. Ingat ya, kita ini ada 6 map di hari ini. Tapi kalau Evos melakukan kesalahan yang cukup fatal, bukan tidak mungkin mereka bisa terkejar. Dan itu yang aku takutkan untuk saat ini. Kalau kita berbicara soal Onyx dan juga Shadow Esports, mereka early sampai to mid game-nya jauh lebih baik dibandingkan Evos itu sendiri lah. Nah, itu dia catatan yang sangat-sangat penting yang benar-benar bisa dipikirkan lebih jauh lagi. Dan
Gue suka gimana early game dari Shadow Esports dengan 6 eliminasi. Mereka main pasif udah mulai di menit 12. Dan mereka punya Juan yang pakai koda. Dengan informasi yang exact mereka dapat, eksekusi akan jauh lebih gampang. Tapi mereka punya keunggulan itu di close combat. Gimana caranya mereka memancing lawan selalu close combat itu susah banget. Apalagi memasuki late game yang nantinya harus mereka kalkulasi lagi secara setup. Tapi Onyx dalam posisi yang sangat utuh. Mereka bahkan juga mendetek posisi dari Argon. Tapi resikonya adalah kalau mereka mau ngehajar Argon, ada PE Sports yang bakalan ganggu banget di seberang sana, Kodok. Iya, artinya kalau Onyx bergerak ke dalam posisi Argon, mereka bakal ditembak sama PE Sports juga. Iya. Aurora tumbang di posisi 9. Kalau kita melihat Argon kali ini harusnya udah mulai di ambang batas nih. Udah banyak banget tadi Rita-Rita yang masuk ke arah mereka. Kemudian juga dihancurkan begitu banyak global. Harusnya Argon bisa dimakan sama Onyx. Tapi memang resiko yang besar ada di tangan Onyx juga jika terlalu memaksakan. Onyx, objektif mereka harus memiliki poin yang cukup konsisten di hari ini. Di arah jauh mereka ada tim heavy yang ikut nembak. Kalau mereka ngambil posisi Argon berarti mereka juga akan ditembak sama dua tim. Jadi pilihan Onyx adalah sekarang bertahan terlebih dahulu untuk menghadapi tim heavy daripada fokus ke arah Argon. Dan ada Alan yang berhasil menumbangkan satu orang Zero. Santai dulu, masih ada UAV Global juga yang bakal coba untuk di-pop up. UAV Hill masih ada Rita-Rita ternyata yang bakal coba untuk dibuka. Globalnya habis. Onyx kali ini akan menjadi peluru. Gak ada jalan untuk sembunyi. Putra sendirian berharap tidak terbaca kali ini dan mengamankan posisi di bawah dermaga. Ini resiko yang ditanggung Onyx pada akhirnya karena mereka rotasi ke arah depan, nggak make sure dulu, nggak clear area dulu di belakang. Tapi di Shadow kali ini, Kodok. Aduh, sayang banget jika player udah hilang Chelsea. Gak akan bisa ngapa-ngapain. Dekat udah mulai menempel, langsung diledakkan juga. Shadow Esports yang ternyata harus lebih dulu tumpang di posisi ke-8. Tidak bagus. Dan Seamless datang langsung meratakan satu tim sekaligus. Namun pertempuran akan dilanjutkan oleh Magda juga yang akan segera hadir. EVOS join sebagai orang ketiga. Ini menjadi angin sekarang buat EVOS. Dan benar saja, lihat bagaimana tim Flash berhasil diluarkan persatu. Aimgat berdansa di arah 3 player, berhasil mencuri 1 poin eliminasi setidaknya. Walaupun ternyata tim Happy tetap menjadi gangguan dan EVOS harus turun gunung secara perlahan. Magna tumbang di posisi ke-7. EVOS masih ada 3 anggota setidaknya untuk kali ini. Ini posisi Evo sangat diuntungkan. Lihat, cair banget mereka. Begitu mulangin satu tim dari Vietnam, mereka udah tinggal turun ke arah bawah. Nggak tereliminasi ya, ternyata masih ada 1 player lagi dari tim Flash. Tapi bagusnya mereka dapetin 5 eliminasi di arah late game. Dan keuntungan ini terbentuk atas timing mereka yang sangat pas. Meskipun bisa gua katakan, tim Flash ini cukup mengganggu 2 tim Indonesia sekaligus dengan adanya Aimgat yang terculik. Artinya, timing terdepan dari EVOS Divine udah berkurang. Dan mereka harus bisa memanfaatkan permainan di jarak kejauhan seperti ini. Mereka punya Rasya, mereka punya Konsel dan juga Ray yang bisa banget buat nyicil damage sedikit demi sedikit, Kodok. Oke, Argonya tumbang di posisi yang ke-5. Kalian bisa lihat ya resource dari EVOS ini seadanya guys. Mereka benar-benar kesulitan. Ray menggunakan plasmagan di area late game. Dan ada Mike Seven untuk jatah jarak dekatnya. Tim Flash juga bakal menyisakan seorang diri. Tapi yang menjadi musuh terbesar dari EVOS adalah tim Heavy yang masih utuh dengan 4 anggota. Kali ini masuk terlebih dahulu. Flash bakal coba dibuka terlebih dahulu. Diacak-acak EVOS tampaknya dari luar arah. Alan dapat 1 orang Ray. Rasya juga tumbang. Dan Kocel kali ini akan dibawa sama-sama dan Cry. Tim Heavy berhasil meratakan EVOS yang harus buat di posisi yang ketiga. Sisa 1 anggota, yaitu Mincong, yang kali ini tidak akan bisa kemana-mana. Sudah pasti akan dimakan. Tim Heavy berhasil mendapatkan ya Ya kan? Ini ganggu banget. 4 player yang bisa masuk ke late game, dia bakal sangat mengerikan karena komposisi player yang cukup lengkap, ditambah lagi mereka punya situan yang benar-benar menurutku punya efek yang cukup tinggi untuk membuka momen puyah mereka. Tapi jangan lupa ada analisa dari analis kita, Mr. Siambu, welcome back. Terima kasih Baby Lee dan juga King Kodok untuk game 1 yang luar biasa sekali. Kita ngeliat ya, tadi ini adalah tim yang berhasil
Bui ya. Kali ini mereka gak nurunin Bui lagi. Ya. Di awal-awal mereka langsung full tim dengan Situan dan langsung dapetin hasil yang maksimal, luar biasa banget. Tapi satu hal yang menarik, EVOS gak turun di Brasilia. Ya. EVOS turunnya di sebelahnya sentral itu apa namanya? Fire Brigade. Fire Brigades. Nah, di bawah. di Fire Brigades mereka itu ide